Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita tanamkan dalam hati kita tiap saat dan waktu hingga hari ini mendapatkan anugerah untuk menyampaikan visi misi dari nomor urut 1. Salawat dan salam tidak lupa kita tingkatkan selalu agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita selamat di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Joharudin AMA yang biasa dipanggil dengan Mas Oang. Saya anak dari Bapak Haji Tarmidi bin Bapak Gede Durrahman dan ibu saya Haji Waskem atau Haji Rokaya binti Bapak Gede Taska. Dan di samping saya adalah istri tercinta, beliau bernama Rohaini dari Kagok, Blok Kagok. Dialah yang selalu menyupport saya dan memberikan semangat hingga saat ini, hingga saya sanggup mencalonkan diri jadi calon Kuwu Wirakanan. Usia saya saat ini 42 tahun. Pekerjaan saya wira swasta. Pengalaman kerja pertama yaitu guru honorer baik di SD maupun madrasah. Termasuk saya juga pernah menjabat sebagai kepala unit di KUD Sri Mulya, menjadi kepala unit PLN. Dan juga saya pernah bergerak di bidang kontraktor, sekaligus saya pernah jadi wakil direktur pada saat itu CV Wirakarya Teknik. Dan juga saya juga pernah bekerja sebagai RT pada saat Bapak Kuwu Darwa, termasuk saya aktif di bidang PNPM yang saat itu bersama Bapak Randeg, Bapak Daskim juga. Dan pada saat Pak Haji Kuwu Haji Mulyono, saya juga menjabat pertama jadi kepala dusun, terus meningkat jadi raksa dulu. Demikian profil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Kuwu Desa Wirakanan beserta jajarannya, Ketua BPT Desa Wirakanan beserta jajarannya, Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Wirakanan beserta jajarannya, masyarakat Desa Wirakanan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan, saya Ismail, anak dari Bapak Jayata almarhum dan Ibu Aminah. Usia saya 42 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, istri Tarina, anak 3 orang, domisili saya Bulog Kempet Desa Wirakanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya Haji Nurkat Hadikusomo, calon Kuwu Desa Wirakanan, Kecamatan Kandangharu, Kabupaten Indramayu, dengan nomor urut 3. Lahir di Indramayu, tepatnya tanggal 21 September 1970. Nama ayah saya Bapak Tawa, ibu saya Ibu Rastina. Usia saya sekarang ini 51 tahun. Menurut saya usia ini sudah cukup matang untuk jadi seorang pemimpin. Alamat saya Blok Pengodengan, RT 002 RW 001, Desa Wirakanan. Pendidikan terakhir saya SLTA. Pengalaman kerja saya yaitu di tahun 1991
sampai dengan 1996, yaitu menjadi manajer di toko emas. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 menjadi operator warung telekomunikasi atau wartel. Tahun 2015 sampai dengan 2018 menjadi manajer di pabrik penggilingan padi yaitu PB Pagi Jaya. Tahun 2018 sampai dengan sekarang saya sebagai manajer sekaligus pemilik di PB Penggilingan Padi Srijaya Muda. Maka dengan pengalaman saya sebagai manajer ini merupakan modal saya dalam memanage dan mengelola lembaga pemerintah desa ke depan. Selanjutnya, di dalam berorganisasi, saya pernah menjadi ketua kelompok tani dan bendahara Gaboktan periode 2010 sampai dengan 2015. Pernah menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid periode 2012 sampai dengan 2015. Juga pernah menjadi ketua unit pengelola zakat Desa Wirakanan periode 2012-2015. Hal ini merupakan modal dasar saya di dalam memajukan di berbagai bidang-bidang tersebut, serta bidang-bidang lain semisal bidang kepemudaan dan olahraga di Desa Wirakanan yang tentunya sangat saya cintai. Pijakan saya, khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Maka bagi saya menjadi seorang kuwu bukan karena mengejar materi dan ambisi jabatan, tetapi pengabdian diri agar bisa bermanfaat dan mensejahterakan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Waras Effendi, lahir di Indramayu, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu pada tanggal 6 bulan Juli tahun 1970. Saya putra dari Bapak Endi bin Jangi. Beliau berasal dari Blok Tipar, Desa Wirakanan. Ibu saya yang bernama Daeni binti Darsiem berasal dari Blok Pengodengan, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Pendidikan saya pada tahun 1977 saya masuk SD di SD Wirakanan Negeri 1. Kemudian sampai tahun 1983 menginjak ke pendidikan berikutnya, saya masuk di pendidikan SMP PGRI Cirebon pada tahun 1983 sampai tahun 1986. Kemudian saya melanjutkan kembali ke tingkat SMA, yaitu di SMA PGRI Cirebon pada tahun 1986 sampai tahun 1989. Saya pernah bekerja di PT Muladi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 menjadi operator di bidang migas dari Kandanghaur sampai ke Cilamaya. Kemudian saya ikut organisasi di organisasi OI Nasional sebagai anggota. Di sana saya menjadi relawan pada tahun 2017 sampai sekarang.
Kemudian saya mempunyai seorang istri yang bernama Wardiah. Namun istri saya sudah almarhum. Wardiah putri dari Bapak Tarmin yang berasal dari Desa Kamplong, kemudian bertempat tinggal di Blok Pengodengan RT 0102 Desa Wiraanan. Mertua perempuan saya bernama Darsini binti Sujat, berasal dari Blok Pengodengan Desa Wiraanan. Saya berumah tangga dikaruniai 5 orang anak, putra dan putri. Anak pertama yang bernama Inggit Pramesti Effendi, lulusan dari SMA Negeri 1 Losarang. Anak yang kedua yang bernama Dwi Mulyono Effendi, dia kuliah di STIT Kempet Wiraanan semester kedua. Anak yang ketiga yang bernama Nova Amarta Effendi, dia duduk di bangku SD kelas 6 di SD Wiraanan 1. Anak yang keempat Wiwin Pratiwi Effendi, duduk di bangku kelas 2 SD Wiraanan 1. Anak yang kelima bernama Satya Suryanegara Effendi, duduk di kelas 2 di SD Wiraanan 1. Pembacaan visi misi dari calon urut nomor 1, yaitu Mas Oang atau Joharudin. Visi yang pertama adalah terciptanya sumber daya manusia yang maju, amanah, dan bermasyarakat. Yang kedua, penyesuaian gaji tunjangan pamong desa dan perangkat desa sekaligus RT dan RW. Yang ketiga, terciptanya pembangunan di segala bidang, baik sarana dan prasarana maupun kantor desa, termasuk jalan lingkungan dan jalan-jalan pertanian. Keempat, peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Kelima, terwujudnya masyarakat yang sehat dan kuat, di mana dalam hal ini semuanya tergabung hingga kita masyarakat Wirakanan menjadi masyarakat yang bermartabat. Misi saya, misi yang pertama yaitu penyuluhan pertanian, di mana penyuluhan ini sangat penting karena tanpa penyuluhan kita tidak akan menambah ilmu di bidang pertanian. Termasuk pelatihan kerja juga untuk anak-anak remaja agar supaya menjadi remaja pemuda yang siap tampil di masa depan nanti. Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui pamong desa, yang artinya masyarakat desa, masyarakat itu berhak dilayani dengan mudah, murah, cepat. Keempat, pemberian subsidi untuk para guru ngaji dan musola di masing-masing blok. Karena basic saya awalnya bahwa saya guru madrasah, maka saya akan meningkatkan dan memperhatikan tentang masalah pendidikan, terutama pendidikan agama. Kemudian memberikan tunjangan tambahan bagi pamong desa dan RT RW, tetapi yang berkualitas kan. Kemudian penataan kantor balai desa yang modern, di mana kita akan bersaing dengan desa-desa lain dan akan menunjukkan bahwa desa Wirakanan paling maju dan tangguh. 7.
pembangunan sarana infrastruktur baik jalan desa maupun jalan gang dengan sistem Jaya-Mik. Ingat, dengan sistem Jaya-Mik. Selanjutnya, pembangunan saluran irigasi pertanian. Jelas yang macet yang akan kita normalisasi semua. Selanjutnya, pemberian modal usaha untuk masyarakat. Itu pastinya karena memang masyarakat perlu disubsidi, perlu dibina, perlu dibangun agar supaya perekonomian masyarakat agar lebih maju. Betul kan? Kemudian pembuatan sarana olahraga baik lapangan bola, bulu tangkis ataupun yang lain. Ayo para pemuda, kita bangkit, kita siapkan untuk menjemput lapangan bola yang luar biasa, yang tidak kalah dengan lapangan bola yang lainnya. Kemudian pembangunan balai pertemuan di sawah. Jelas, karena kita adalah masyarakat sebagian besar petani, maka kita akan sering ngobrol, bermusyawarah di tempat balai pertemuan yang ada di persawahan. Kemudian pembangunan pertemuan juga di tiap-tiap blok agar supaya para kasum ini sering ngumpul dan bersosialisasi dan juga agar dapat menyerap masukan-masukan di masyarakat lebih cepat. Selanjutnya, pemberian santunan, pembuatan KIP, BPJS, dan untuk anak yatim piatu. Jelas itu juga harus diutamakan karena kita semua harus melayani masyarakat. Yang tidak mampu kita upayakan. Pokoknya semua bidang kita harus melayani masyarakat. Selanjutnya, membangun kekompakan dan silaturahmi antar pamong desa, RT RW dan lembaga desa agar supaya tidak ada permasalahan. Kita selalu komunikasi dan komunikasi. Penyediaan informasi lapangan kerja yang terintegrasi dengan kantor dinas lapangan pekerjaan. Jadi anak muda yang umpamanya ingin kelas, kita akan integrasi dengan Disnaker. Yang ingin komputer, yang ingin bahasa luar, ayo kita bersama. Kita bangun, kita bina anak muda agar supaya menjadi tangguh di masa depan nanti. Dan tidak kalah pentingnya, di saat musim sadon, saya nomor urut 1 akan membentuk 10 raksa bumi. Gak tanggung-tanggung. Dan fasilitasnya pun akan saya penuhi agar supaya mereka dalam bekerja sungguh-sungguh. Betul? Hayo, hayo dan hayo. Pertanian kita kedepankan. Yang terakhir, acara adat istiadat atau budaya nenek moyang kita harus lestarikan dan harus kita tingkatkan. Karena tidak terlepas saat ini adalah kita juga menghormati leluhur-leluhur kita. Tidak kalah pentingnya ada yang tidak tertulis, yaitu kabar gembira buat Wirakanan. Kalau nomor urut 1 jadi penataan ruang, penataan tanah, semuanya akan diselesaikan. Yang belum sertifikat, bikin sertifikat. Kemudian yang belum sesuai dengan SPPT, maka akan saya upayakan agar sesuai dengan surat yang bapak-bapak miliki. Kabar gembira, satu lagi, kalau saya jadi, maka pajak bumi dan bangunan, terutama rumah karangan saja, tidak sawah, akan saya gratiskan selama 3 tahun. Ayo, mudah-mudahan bapak-bapak semua tertarik dengan visi-visi saya, dan saya akan membuktikan bahwa Wirakanan
yang nanti akan saya pimpin akan lebih maju, lebih tangguh, dan bermartabat. Adapun visi misi saya sebagai calon kuwu Wirakanan adalah sebagai berikut. Terwujudnya kemandirian Desa Wirakanan dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif dan bermartabat. Untuk mencapai visi tadi ada 5 langkah yang akan saya terapkan, yang kepentingan bersama inilah misi saya. Pertama, peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur desa diwujudkan dengan A. Lokakarya, B. Pelatihan, C. Pembinaan, D. Studi banding dengan desa lain. Yang kedua, pemantapan penyelenggaraan pelayanan desa diwujudkan dengan A. Memfungsikan kembali tugas dan tanggung jawab RT/RW dan aparatur desa lainnya. B. Melakukan pendataan ulang per tahun untuk penerima dana bansos, BLT, dan lain-lain. C. Transparansi dalam semua program dan pembangunan infrastruktur. D. Menolak semua jenis KKN. E. Melayani masyarakat dengan cepat. Yang ketiga, peningkatan mutu kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang mencapai taraf hidup yang lebih baik dari pendidikan. Diwujudkan dengan A. Membuka lapangan pekerjaan atau disebut padat karya. B. Melaksanakan BUMDes yang tepat sasaran sebagai peningkatan UKM. C. Menggerakkan peran organisasi sosial masyarakat antara lain PKK, Karang Taruna, Kapoktan, dan lainnya. D. Pemulihan fungsi sanitasi. Yang keempat, pemerataan pembangunan masyarakat baik fisik maupun sumber daya manusia diwujudkan dengan A. Normalisasi irigasi, B. Perbaikan jalan, C. Penerangan, D. Penuntasan anak usia sekolah 12 tahun, E. Pelatihan kewirausahaan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan. Diwujudkan dengan A. Meningkatkan produksi hasil pertanian, B. Pengelolaan sistem pertanian dengan metode tumpang sari. Nomor urut 3, mengusung visi terwujudnya kehidupan masyarakat Wirakanan yang sejahtera, mandiri, yang berbasis pada sektor pertanian. Visi ini menitik beratkan program pembangunan pada sektor pertanian untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Sejahtera dalam hal ini berarti bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lain yang bersifat mendasar. Mandiri berarti bisa mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat yang memiliki peran penting menuju sebuah kemandirian. Adapun misinya adalah yang pertama, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang, terutama bidang pertanian dan infrastruktur desa dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan penyebaran yang merata di tiap blok. Kedua, mewujudkan transparansi atau keterbukaan pelaksanaan pembangunan desa di dalam mengelola anggaran yang bersumber dari yang pertama, swadaya masyarakat, anggaran pendapatan desa, alokasi dana desa atau dari APBD kabupaten maupun dana desa dari APBN pusat, bantuan dan program pemerintah atau dari pihak lain seperti BUMD dan BUMN maupun pihak lainnya. Yang ketiga, mewujudkan situasi aparatur pemerintah desa yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat atau abdi masyarakat
dengan mengedepankan komunikasi harmonis untuk tujuan pelayanan prima dan selalu membela kepentingan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan rasa kebersamaan aparatur pemerintah desa dengan masyarakat dengan memahami posisi dan kedudukan masing-masing. Meyakini bahwa jabatan apapun adalah sebuah pengabdian, bukan perbedaan status antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat. Sehingga akan muncul pemahaman bahwa jabatan adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kalian adalah sebagai pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Visi mewujudkan Desa Wirakanan yang sejahtera, harmonis, agamis, transparan yang disebut Wirakanan sehat dan bermartabat. Misinya yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup antara umat beragama untuk membentuk masyarakat yang agamis. Dengan memberikan intensif kepada guru ngaji, guru madrasah, imam masjid, dan imam musola. Yang kedua, mewujudkan pemerintah desa yang melayani dan melindungi, transparan, akuntabel, profesional, demokratis, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan menggratiskan seluruh pelayanan umum. Yang ketiga, peningkatan pendidikan dengan memberikan subsidi program kejar paket A, paket B, dan paket C, serta melengkapi peralatan pendidikan PAUD, serta meningkatkan intensif guru PAUD. Dan yang keempat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan posyandu melengkapi peralatan pelayanan posyandu dan makanan pendamping bagi bayi. Kelima, mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes dengan melibatkan pemuda wirausaha. Kemudian yang keenam, peningkatan skill pemuda dengan membangun pemuda yang sehat dan menyiapkan sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, dan lapangan bulu tangkis. Yang ketujuh, khusus pada poin pertanian. Yang pertama, A, meningkatkan produktivitas pertanian dengan subsidi pupuk, serta melatih masyarakat petani melalui program peningkatan pengetahuan dan peningkatan produktivitas keterampilan masyarakat menuju desa wirakanan yang hebat. B, meningkatkan infrastruktur pertanian dan pelayanan pengairan tanpa pungutan demi suksesnya petani desa Wirakanan. C, membuat sumur bor modern di beberapa titik aliran atau embung desa untuk menghadapi musim gaduh. D, menambah jumlah embung desa. Kemudian yang E, modernisasi aliran sungai agar tidak terkendala pendangkalan sehingga kubikasi air pertanian dapat memaksimal. Yang kedelapan, misi saya yaitu mewujudkan sarana jalan pemukiman yang layak di Desa Wirakanan dengan program
mixing, betonisasi, dan aspal. Pertama, kita harus membuat sarana penyediaan air, yaitu pengajuan P2T, termasuk asuransi. Yang satu, solusi saya untuk meminimalisir kerugian petani wirakanan atau musim sadon. A. Diversifikasi tanaman baik dengan pergantian jenis tanaman atau dengan sistem tumpang sari. B. Pembuatan pompa bor. C. Pengawalan komunikasi dan koordinasi air dengan pihak-pihak terkait. Beberapa strategi dan solusi dalam mengatasi masalah di Desa Wirakanan ini antara lain adalah: pertama, kita ketahui bersama bahwa Desa Wirakanan ini adalah desa agraris yang masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Ada 80% lebih penduduk Wirakanan sangat menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Sedangkan luas areal Wirakanan lebih kurang dari adalah 500 hektar lahan. 375 hektar bergantung dari aliran air POJ Jatiluhur yang tersebar di Blok Timpen, Blok Bera, Blok Kaliasin, Blok Kalen Mati, dan Blok Kalen Tengah. Sedangkan dari irigasi rentang ada sekitar 125 hektar yang tersebar di Blok Tegal Sana dan juga Pulutan. Tetapi areal di Desa Wirakanan ini adalah areal yang paling ujung dari aliran sungai-sungai tersebut. Sehingga di musim gadu sering kekurangan air, sehingga langkah-langkah saya ke depan untuk antisipasi kekurangan air di wilayah tersebut adalah dengan cara pertama, dengan secara intensif berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder, antara lain dengan Waker, dengan para juru-juru pengairan, pengamat pengairan, seksi pengairan, bahkan sampai dengan POJ Jatiluhur dan BBWS. Selain itu juga akan memfungsikan secara maksimal embung-embung yang ada di Desa Wirakanan ini, seperti embung Gubernur maupun embung Tambak Ganden, yang bisa menampung air hingga ratusan ribu kubik dengan memperbaiki pintu-pintu air yang rusak. Dan terakhir, mewajibkan masyarakat untuk ikut asuransi pertanian Jasindo yang dikelola oleh negara. Karena slogan saya, maju pertanian nenek, makmur uripe, sejahtera rakyate. Ada beberapa solusi yang saya akan tawarkan kepada masyarakat Wirakanan, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu petani. Selain dari asuransi pertanian adalah membentuk kelompok tim khusus yang akan di-SK-kan oleh KUWU guna memastikan aliran air dapat lebih maksimal dari hulu sampai dengan sawah masyarakat Wirakanan. Sumber anggaran operasional tim itu diambil dari dana desa. Yang kedua, rehab atau normalisasi dan modernisasi saluran air pertanian, sumber anggaran yaitu dari Pemda, provinsi, dan dari pusat. Yang ketiga, membangun komunikasi secara
intens dengan mengadakan pertemuan rutin dengan pengamat air, Gapoktan, Poktan, Juru, dan Mitra Cai guna membahas persoalan dan perencanaan serta pelaksanaan solusi pertanian dalam saung yang dibangun di tiap-tiap kelompok tani Wira Anan. Anggaran sumber dananya dari dana desa. Yang keempat, merehabilitasi embung dan membangun embung baru, sumber anggaran dari Pemda, Provinsi, dan Pusat. Yang kelima, membangun sumur bor dalam guna antisipasi kekeringan yang dianggap menemui titik kritis. Sumber anggarannya dari dana desa. Seandainya saya terpilih jadi kewirakanan, strategi Anda dalam meningkatkan hasil usaha BUMDes selain utang piutang, maka akan saya membuat suatu usaha produksi kecil-kecilan. Bentuknya apa saja, terserah masyarakat. Yang penting bisa menghasilkan. Memiliki pikiran yang terbuka, orang desa harus menyeimbangkan nilai kearifan lokal dengan pengetahuan global. Hasrat belajar dan pemedahan diri yang tinggi. B. Berjiwa pemimpin. C. Saling melakukan pengendalian. E. Semangat nilai gotong royong, atau dengan bahasa sederhananya adalah perencanaan, pengamatan, penataan, dan solusi pemeliharaan serta pelaporan yang akuntabel. BUMDes merupakan aset usaha desa yang tentu harus dikelola sebaik-baiknya. Untuk itu, saya akan selalu bermusyawarah dan berkoordinasi dengan pengurus BUMDes yang nanti saya bentuk secara profesional. Dan saya akan anggarkan dana minimal 50 juta per tahun untuk usaha BUMDes. Adapun jenis usaha yang dikelola BUMDes bukan semata-mata yang dicapai adalah profitnya saja, tetapi saya akan menitik beratkan pada jenis usaha yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya, seperti usaha pengadaan air bersih serta usaha-usaha lain yang sifatnya strategis. BUMDes merupakan harapan masyarakat dalam memenuhi hidup, khususnya usaha mikro, kecil, menengah. Jika saya terpilih nanti, maka saya satu, menginstruksikan pada pengelola BUMDes untuk identifikasi pedagang kecil, bakulan, dan toko pemuda untuk diberikan binaan usaha serta bantuan keuangan pada BUMDes sesuai dengan hasil identifikasi tersebut, sekaligus pelatihan pada pengelola BUMDes pada kaitan pengawasan dan pelaksanaan anggaran tersebut dengan bekerja sama pendamping desa, inspektorat maupun satgas desa. Dimulai tahun pertama memberikan bantuan per RT sebesar 50 juta rupiah, tentunya dengan bunga yang sangat rendah atau bunga yang sangat ringan, sambil terus dievaluasi tingkat keberhasilannya. Sumber anggaran kami ambil dari dana desa. Yang kedua, pelayanan yang tepat, mudah teraudit, serta pembayaran
pajak, PBB, pembayaran tunai BLT, dan lainnya dilakukan melalui edisi yang sudah terkoneksi dengan pihak bank. Sehingga tidak ada pembayaran atau transaksi yang tidak langsung masuk kas negara dengan dibuktikan adanya slip pembayaran dari bank. Sumber dananya kami ambil dari dana desa. Yang ketiga, pembangunan yang berkelanjut dalam pemeliharaan dapat disinkronisasi dengan BUMDes. Selain daripada siltap, Kuwu juga berhak mendapatkan bengkok. Itu sepengetahuan saya. Penerimaan Kuwu yang sah, penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan jabatan, kesehatan, dan purna bakti. Penerimaan lainnya seperti honor kepanitiaan pengelolaan unit kerja, perjalanan dinas, tunjangan hari raya, tunjangan dana wafat. Adapun penerimaan Kuwu yang tidak sah, korupsi, penyalahgunaan ADD, pungli, mengambil yang bukan haknya. Menurut saya, kepala desa hanya berhak mendapatkan penghasilan yang sah seperti siltap atau penghasilan tetap berupa gaji Kuwu, tunjangan kegiatan, jaminan kesehatan, biaya perjalanan dinas, serta persentase pendapatan asli desa dari hasil sewa tanah bengkok. Adapun penghasilan yang tidak sah, salah satunya adalah insentif atas kesaksian proses pembuatan AJB tanah. Sepengetahuan saya adalah satu siltap, penghasilan tetap yang bersumber dari alokasi dana desa atau yang disebut kita ADD. Yang kedua, tunjangan sewa sawah bengkok yang bersumber dari PAD aset desa. Yang ketiga, tunjangan provinsi bersumber dari bantuan provinsi. Tunjangan penerima bagi hasil BUMDes yang di APBDes-kan. Yang kelima, tunjangan kesehatan BPJS bersumber dari alokasi dana desa atau ADD. Yang keenam, perjalanan dinas bersumber dari alokasi dana desa, masih sama. Penerimaan yang tidak sah bagi kepala desa, sepengetahuan saya adalah satu, pungli atau pungutan liar. Contoh, pelayanan umum ditentukan tarif tanpa dasar kepada masyarakat untuk disetorkan kepada kepala desa. Dua, korupsi, solusi, dan nepotisme. Jelas penataan ruang yang utama adalah kebersihan. Jadi saya setuju dengan Bapak Haji Warsono, kalau nggak salah, dari Kiper, itu sangat luar biasa. Saya akan terinspirasi oleh dia bahwa penataan ruang dan kebersihan adalah utama, karena sesuai dengan hadis, yaitu an-nadhafatu minal iman. Setuju? Mengembalikan fungsi penerangan jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan, normalisasi irigasi dan optimalisasi jaringan pintu air, sanitarisasi solokan, membangun tempat pembuangan sampah dan tenaga kerjanya, membuat tempat sampah di setiap gang.
Dalam hal penanganan selokan dan sampah, saya akan membuat perbaikan spal atau saluran pembuatan air limbah di lingkungan masyarakat agar tidak ada genangan air yang mencemari lingkungan. Adapun untuk penanggulangan sampah rumah tangga, sampah dari rumah-rumah sampai ke tempat pembuangan sementara bisa dikelola oleh warga ataupun swasta. Sedangkan dari TPS atau tempat pembuangan sampah sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir ini adalah tanggung jawab penuh pemerintah desa yang akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Penataan ruang lingkungan hidup khususnya selokan. Jika saya nanti terpilih sebagai kubu Wirakanan adalah dengan pertama, menginventarisir total selokan yang ada di RT dengan koordinator tiap kepala dusun bekel untuk mendata volume selokan se-desa Wirakanan yang akan kita jadikan kebijakan pembangunan baru. Rehab secara bertahap tiap tahun sehingga pada akhirnya periode telah diselesaikan semua jumlah tersebut. Yang kedua, membentuk tim kebersihan tiap RW dengan disediakannya armada motor kebersihan dengan catatan pengelolanya harus dari warga di masing-masing RW. Sumber anggarannya kami ambil dari dana desa. Yang ketiga, jika ada selokan yang telah ditutup oleh pembangunan rumah atau halaman pagar warga, maka akan berkoordinasi dengan pemilik rumah dengan sistem membuat suatu gorong-gorong yang memiliki bak kontrol. Kemudian masalah lapangan bola saya sudah cerita tadi. Kemudian guru ngaji juga sudah termasuk. Jadi semua sudah saya jawab. Dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolah ragakan masyarakat, maka lapangan bola Desa Wirakanan harus dihidupkan kembali. Kedepannya saya akan menganggarkan guna pemberdayaan dan pemeliharaan sarana olahraga, termasuk difungsikannya kembali tim sepak bola Desa Wirakanan dan juga cabang olahraga lainnya. Kemudian untuk honor guru, ngaji, dan marbot, demi tegaknya syiar Islam, saya tetap akan menganggarkan sesuai dengan UU pemerintah dengan koordinasi MUI, UPJ Desa Wirakanan. Kami pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk pembangunan masyarakat baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik sangatlah penting sebagai wadah dan solusi untuk para pemuda seperti menyediakan lapangan bola desa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pengurugan dan penataan kembali serta mengembalikan fungsi lapangan bola sebagaimana mestinya. Adapun pembangunan mental dengan memberikan insentif untuk guru ngaji yang ada di masjid dan di musola sewirakanan dengan besaran insentif 100.000 per bulan sebagai bentuk kepedulian desa dalam hal pembangunan mental. Mudah-mudahan program-program tersebut sangatlah bermanfaat dan bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat secara berkelanjutan. Lapangan sepak bola mini soccer telah menjadi janji saya dalam visi misi yang dituangkan tadi.
Sehingga pada tahun pertama pun dana sekitar 250 juta ribu rupiah yang bersumber dari anggaran dana desa untuk membangun sepak bola mini akan direalisasikan dan diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi baru di sekitar lapangan sepak bola mini atau mini soccer tersebut. Yang kedua, guru ngaji, musola, masjid, TPA juga telah menjadi janji dalam visi misi saya, sehingga tidak hanya mendapatkan intensif sebesar Rp250.000 per bulan, akan tetapi juga terkait sarana dan prasarana dalam pengadaan kitab suci Al-Quran, Iqra, papan tulis, kapur, akan diberikan subsidi dari anggaran dana desa. Kalimat penutup yaitu pilih nomor 1 Kang Oang Bae. Aja salah, pilih nomor 1 Bapak Joharudin AMA. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan segenap hati saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua. Besar harapan saya masyarakat Desa Wirakanan dapat berpartisipasi langsung dalam Pilkades nanti. Mudah-mudahan kepercayaan itu diberikan untuk saya, Ismail, nomor urut 2 di Pilkades nanti, karena saya yakin kita semua harus sepakat bahwa perubahan itu penting dalam kehidupan ini. Demikian paparan singkat tentang visi misi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Ibu-ibu hadirin semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, saya mengutip hadis Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhirus sa'ah." Jika diserahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ada pantun, numpak cukung nggawa berkat, tuku bolu ning Purwodadi, ayo dukung Haji Nurkat, nomor 3 kira jadi. Aja salah pilih ning TPS, ayo coblos surat suara nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, sebelumnya saya hanyalah manusia yang jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Segala keputusan, takdir pun hanyalah milik Allah. Jika nanti saya terpilih pun pasti karena campur tangan Allah yang maha berkehendak menguji sebuah jabatan sebagai kuwu Desa Wirakanan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan berkenan datang sehingga warga Desa Wirakanan dapat memberikan hak suaranya pada tanggal 2 Juni tahun 2021. Tempatnya hari Rabu dari jam 7 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada saudara-saudaraku, kakak-kakak, adik, ponakan, pedagang, petani, buruh tani, pemuda, pemudi,
para sesepuh, dan para guru-guru terbaik dalam mendidik putra-putri Desa Wiraanan, saya, Waras Effendi calon kubu nomor urut 4, memohon doa dan partisipasinya, hak suaranya untuk diikhlaskan dengan cara mencoblos nomor 4. Akhir wassalam, tidak ada manusia yang sempurna kecuali milik Allah, dan barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan.